Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi GKJ Kemuliaan di hari Sabtu 17 Desember 2022. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Sementara nats Alkitabnya di ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua nats Alkitabnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah berkat rohani. Ada yang menarik di dalam persekutuan pemuda GKJ Kemuliaan, di tengah rangkaian puji-pujian pembuka dan sebelum renungan firman Tuhan, ada kesempatan bagi setiap pemuda untuk berbagi kesaksian atas berkat Tuhan dalam satu minggu atau satu bulan sebelumnya. Di sini sebenarnya pemuda diajak untuk peka dan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan di dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika saudara-saudara diberi kesempatan saat ini untuk berbagi kesaksian, hal apa yang hendak saudara sampaikan? Mudahkah berbagi kesaksian? Mungkin ada yang menjawab sulit untuk berbagi kesaksian. Lagi mana? Saya bingung mau kesaksian apa? Seminggu ini berjalan biasa-biasa saja. Saudara-saudara, di dalam pembukaan suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menuliskan pujian kepada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang ketiga. Ini mengingatkan jemaat bahwa segala berkat yang mereka terima, Kristuslah yang menjadi sumbernya. Selain itu, ini juga mengingatkan jemaat termasuk kita semua untuk melihat bahwa sebenarnya berkat-berkat rohanilah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Semua orang asal mau berusaha keras berkesempatan untuk menjadi kaya, memiliki tubuh yang sehat, ataupun memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Tetapi hanya orang-orang pilihannya lah yang memiliki kesempatan untuk menerima pengampunan dosa. Ayatnya yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Saudara-saudara, mungkin karena kita sering berkutat dengan hal-hal duniawi, sehingga berkat rohani seringkali terlewatkan. Kita bermurung hati ketika Tuhan tidak memberikan berkat-berkat duniawi yang sejatinya tidaklah sebanding dengan berkat-berkat rohani seperti pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan, pemeliharaan iman, damai sejahtera di hati, dan sebagainya. Inilah berkat-berkat rohani yang Tuhan nyatakan bagi kita. Semakin erat relasi kita dengan Kristus, maka kita pasti akan semakin merasakan berkat-berkat yang dicurahkan olehnya. Marilah saudara-saudara kita terus mengingat berkat-berkat rohani yang telah kita terima di dalam Kristus, dan ajarkanlah juga kepada anak cucu kita, supaya mereka dapat terus bersukacita dengan benar di tengah arus dunia yang semakin keras menghantam orang-orang percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Allah yang penuh rahmat dan maha rahim, Tuhan yang senantiasa menganugerahkan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pagi ini. Sungguh indah kami diingatkan untuk bersyukur bukan hanya atas berkat-berkat duniawi, melainkan yang utama adalah atas berkat-berkat rohani yang telah Tuhan nyatakan. Pengampunan dosa, anugerah keselamatan, pemeliharaan iman, damai sejahtera di hati, dan sebagainya. Bapa, kiranya kami senantiasa diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala kasih karunia berkat yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.